Bab 1501. Celeste terdiam lama sekali. Pada saat ini, banyak sekali pikiran yang berpacu dalam kepalanya. Tidak seorang pun yang tahu bahwa David menjadi abadi pada usia 30. Jika tidak, akan lebih serius daripada mengungkap kekuatan pikirannya. Pria ini penuh rahasia. Jika sedikit rahasianya terbongkar begitu saja, dia akan mengejutkan banyak orang. Bahkan Celeste ingin tahu lebih banyak tentang David. Namun, dia tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan setelah hidup selama hampir 2000 tahun. Mulai sekarang, kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang usia David, mengerti? Bahkan gurumu, Nova, kata Celeste tiba-tiba dan serius. Kenapa Celeste? Tanya Sandy. Dia masih muda, kurang pengalaman, dan masih polos. Lebih jauh lagi, dia tumbuh di bawah naungan keluarga Luther. Oleh karena itu, dia tidak pernah melihat betapa jahatnya orang-orang di luar sana. Dia tidak begitu mengerti arti kata-kata Celeste. Meskipun orang lain juga tidak sepenuhnya memahaminya, setidaknya mereka dapat memahami alasan umumnya. Kamu akan tahu alasannya di masa depan. Sekarang kamu hanya perlu tahu bahwa jika orang lain mengetahui usia David, itu akan memberinya banyak masalah. Dia tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan kekuatannya saat ini, dan dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mendengar hal itu akan menimbulkan masalah bagi David, semua wanita yang hadir langsung menjadi gugup. Celeste, jangan khawatir, kami tidak akan memberitahu siapapun. Ya, tenang saja, Celeste, kami tidak akan mengatakan apapun tentang David. Semua orang berkata, baiklah. Bukan hanya usianya, lebih baik tidak mengatakan apapun tentang David sama sekali, bahkan hubungan antara kamu dan dia, dan bahwa kamu berasal dari tempat yang sama dengannya. Kamu harus menunggu sampai David menjadi lebih kuat dan tidak takut pada siapapun sebelum kamu mengumumkan hubungan antara kalian berdua, mengerti? Dimengerti, Celeste? Baiklah, kalian lanjutkan saja obrolan kalian. Aku perlu bicara dengan David. Setelah berbicara, Celeste bangkit dan meninggalkan halaman. Dia juga harus mengingatkan David. Dia perlu memberitahunya untuk tidak menonjolkan diri sampai dia meningkatkan kekuatannya. Dia tidak boleh mengungkapkan usia atau kekuatan pikirannya karena keduanya dapat menyebabkan gempa bumi besar di kerajaan bintang. Sekalipun dia bergabung dengan Star Mansion, dia tetap harus menjaga profilnya tetap rendah. Jika tidak, bahkan Star Mansion mungkin tidak dapat melindunginya saat itu. Selena dan yang lainnya menatap punggung Celeste dan memperhatikannya pergi. Mereka tentu saja mengambil hati perkataan Celeste karena ini menyangkut keselamatan David di Star Kingdom. Oleh karena itu, mereka harus lebih memperhatikannya. Semuanya, kalian sudah mendengar Celeste. Mulai sekarang, semua tentang David harus dirahasiakan dan tidak boleh diungkapkan. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Saat itu, kitalah yang akan membunuhnya, kata Selena dengan sungguh-sungguh. Semua orang mengangguk setelah mendengar itu, menyatakan bahwa mereka mengerti. Sisi lain, Nova pergi ke area VIP Sekte Iridescent. Ini adalah tempat yang diperuntukkan untuk menerima tamu terhormat. Mereka yang bisa tinggal di sini semuanya adalah tamu kehormatan Sekte Iridescent. Sebagai seorang suci, Nek akan menerima perlakuan terbaik, tidak peduli pasukan mana yang dia datangi di kerajaan bintang. David dapat tinggal di sini berkat perintah Celeste yang merupakan tetua Sekte Iridescent. Ketika Nova melewati ruangan itu, ia mendengar suara 7 peri menari di dalam. Karena itu, dia mengira Nek ada di sana. Lagi pula, Nek meminta 7 peri untuk tampil untuknya sesekali selama periode ini. Dia mungkin ingin mengambil 2 dari mereka kembali untuk menjadi selirnya. Akan tetapi, bahkan jika Nek Sang Suci ingin mengambil salah satu dari 7 peri, ia tetap harus mematuhi aturan sekte warna-warni. Nova melangkah masuk ke ruangan itu. Hal pertama yang dilihatnya bukanlah Nek, tetapi seorang pemuda. Dia bingung. Siapakah pemuda ini? Aku tidak punya kesan sedikit pun tentangnya. Dan kapan dia masuk ke area VIP? Bab 1502. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang ini? Bukankah hanya Nek yang tinggal di area VIP?
Kapan pemuda ini muncul? Ketika Nova memasuki ruangan, David juga langsung melihatnya. Saat pertama kali melihat Nova, David merasakan kejutan di hatinya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan Celeste. David bahkan merasa bahwa dia mungkin lebih kuat dari Celeste. Seperti yang diharapkan dari peradaban tingkat tinggi, ada begitu banyak bakat terpendam di sini. Wanita manapun yang muncul secara acak bisa langsung membunuhnya. Tampaknya dia memang harus bersikap rendah hati. Hal ini pun membuat David semakin bersemangat untuk segera menambah kekuatannya. Ada wanita lain di samping David. Dia adalah pelayan setengah baya yang telah melayaninya selama ini. Alasan dia ada di sini adalah agar dia bisa menjawab permintaan David sesegera mungkin dan menemui mereka tepat waktu. Begitu melihat Nova masuk, pelayan setengah baya itu bergegas maju dan memberi hormat. Salam, Nyonya Dream. Ketujuh peri itu pun langsung berhenti tampil dan berlutut di hadapan Nova. Salam, Nona Mimpi. Nova berkata dengan datar, kau boleh berdiri. Terima kasih, Nona Mimpi. Setelah pelayan setengah baya dan tujuh peri selesai berbicara dengan hormat, mereka bangkit dan minggir. Pada saat ini, David juga berdiri dan menatap Nova. Ternyata dia adalah pimpinan sekte warna-warni. Tidak heran dia merasa bahwa kekuatannya jauh lebih besar daripada Celeste, yang lebih tua. Wajar saja jika kepala suku lebih kuat daripada para tetua. Salam, Nona Dream, sapa David sopan. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Mengapa kamu ada di sekte Iridescent? Tanya Nova langsung. David jelas terkejut ketika mendengar itu. Bukankah Celeste pergi menemuinya? Kupikir dia datang ke sini hanya untuk mencariku. Namun, dia menanyakan pertanyaan seperti itu segera setelah kami bertemu. Sepertinya Celeste tidak menceritakan tentang aku padanya. Lalu mengapa dia ada di sini? Meskipun David bingung, dia tetap menjawab dengan nada yang sangat sopan, Lady Dream, namaku David, dan aku datang bersama Celeste. Dia tidak punya pilihan. Dia berada di wilayah orang lain. David tidak dapat menggunakan kekerasan meskipun dia menginginkannya. Penatua Red. Nova terus bertanya. Tepat. Jadi, kau adalah tamu tetua merah. Lanjutkan saja apa yang sedang kau lakukan. Aku masih punya sesuatu yang harus kuurus, jadi aku tidak akan mengganggumu. Setelah Nova selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa memberi David kesempatan untuk bereaksi. Karena dia adalah tamu Penatua Red, Nova tidak perlu bertanya apa-apa lagi. Dia masih harus pergi mencari Nek. Dia pikir Nek ada di sini, tapi tak disangka, dia tidak ada. Dia bisa saja menanyakan identitas David kepada Penatua Red nanti. Nova juga tidak ingin membuang waktu di sini. Dia menduga dalam hatinya, David pastilah keturunan langsung dari suatu kekuatan besar, dan dia pun sangat penting. Jika tidak, dia tidak akan bisa memasuki area VIP dan menikmati layanan tingkat tertinggi di sekte Iridescent sebagai ruler ranker pemula. Nova datang dan pergi dengan sangat cepat. Tindakannya membingungkan David, petugas setengah baya, dan tujuh peri. Apa ini? Dia datang, mengajukan dua pertanyaan, lalu pergi. Bab 1503. Setelah Nova pergi, pelayan setengah baya itu memberi isyarat kepada tujuh peri agar mereka melanjutkan program yang belum selesai itu. Namun, saat mereka hendak melanjutkan, David melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Ia berkata, baiklah, kalian pasti sudah kelelahan, jadi tidak perlu melanjutkan. Pergilah dan beristirahatlah sekarang. Setelah gangguan tiba-tiba Nova, David kehilangan selera makan, apalagi suasana hatinya untuk menonton pertunjukan. Tujuh peri itu enggan, dan beberapa dari mereka tidak mau pergi. Mereka masih ingin menarik perhatian David. Saat mereka berdiri di tengah ruangan, mereka tidak tahu apakah harus tinggal atau pergi. Akhirnya, mereka melihat ke arah petugas yang sudah setengah baya. Petugas yang sudah setengah baya itu tentu saja mengerti apa yang dipikirkan ketujuh peri itu. Seorang pemuda seperti David lebih impulsif dibandingkan seorang pria setengah baya seperti Nek. Mereka akan mencari cara apapun untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Jika David mengambil salah satu dari tujuh peri, pelayannya juga akan mendapat manfaat darinya. Tuan David,
Pertunjukan mereka belum berakhir, jadi tolong biarkan mereka melanjutkan. Kalau tidak, mereka akan dimarahi saat kembali, kata petugas setengah baya itu. Lanjutkan saja, David duduk dan berkata dengan acuh tak acuh. Memudahkan segala sesuatu bagi orang lain juga berarti memudahkan segala sesuatu bagi diri sendiri. Dia pun tidak seburuk itu. Akan tetapi, David sudah tidak berminat lagi menonton mereka, melainkan malah bertanya-tanya mengapa pimpinan sekte Iridescent datang dan pergi begitu tiba-tiba. Nova meninggalkan ruangan dan langsung menuju ke tempat Nek menginap. Halaman istana ini jauh lebih baik daripada tempat Selena dan yang lainnya tinggal. Nova tidak langsung mendorong pintu agar terbuka untuk masuk setelah tiba di pintu. Sebaliknya, dia berteriak dari luar, "Lord Simmons, apakah Anda di dalam? Saya di sini untuk membicarakan sesuatu dengan Anda." Bagaimanapun, ini adalah kediaman seorang Saint meskipun dia berada di wilayah sekte Iridescent. Sebagai pimpinan, Nova tidak berani menerobos masuk. Tidak lama kemudian dia mendengar suara Nek dari halaman setelah dia selesai berbicara. "Silakan masuk, Nona Mimpi." Nova mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki halaman. Pada saat ini, Nek sudah menunggunya. "Salam, Lord Simmons." Nova melangkah maju dan menyapa dengan sopan. "Ada apa, Lady Dream? Apakah Celeste sudah kembali?" tanya Nek. "Lord Simmons, Anda sangat pintar. Memang, Elder Red telah kembali. Lalu mengapa dia tidak datang menemuiku? Apakah dia takut akan sesuatu?" "Lord Simmons, Anda salah paham. Elder Red baru saja kembali dan merasa tidak enak badan, jadi saya di sini untuk menjelaskan atas namanya." "Lalu apa? Katakan padaku, aku mendengarkan." Nek jelas-jelas tidak senang. Celeste kembali tetapi dia menolak untuk datang menemuinya. Berarti dia meremehkannya. "Tuan Simmons, Anda lihat." Nova mengulangi kepada Nek apa yang dikatakan Celeste padanya. Akhirnya, dia menambahkan, "Lord Simmons, masalah ini telah dikonfirmasi oleh tetua terhormat, yaitu Guru Elder Red, Eira, jadi tidak ada risiko kepalsuan apapun." Nek terdiam setelah mendengarkan penjelasan Nova. Dia sedang memikirkan kemungkinan situasi seperti itu. Kesimpulan akhirnya adalah hal itu memang mungkin. Lagi pula, dia tidak melihat Celeste kehilangan keperawanannya dengan mata kepalanya sendiri. Benih pikiran hanya bisa merasakan, namun tidak dapat menggantikan mata sesungguhnya. Celeste mungkin telah kehilangan keperawanannya dalam hayalan, menyebabkan benih pikiran yang ia tanam secara keliru berpikir bahwa Celeste telah kehilangan keperawanannya dalam kehidupan nyata. Lebih lanjut, menurut Nova, hal tersebut dibenarkan oleh guru Celeste, Eira. Kalau begitu, itu seharusnya nyata. Bab 1504. Tetapi mengapa Celeste menolak datang menemuiku? Apakah karena dia tidak dapat menerima kalau aku telah menanamkan benih pikiran padanya? Aku, Nek Simmons, adalah seorang santo. Aku menanamkan benih pikiran padamu karena aku menghargai dirimu. Tidakkah kamu lihat gurumu mengetahuinya tetapi tidak mengatakan apa-apa? Beraninya kau punya pendapat tentang hal itu saat kau hanya seorang abadi. Nek kesal karena Celeste tidak datang menemuinya. "Oh, Lady Dream, apakah maksudmu Elder Red tidak kehilangan keperawanannya dan dia hanya diperkosa oleh seseorang dalam dunia fantasi?" tanya Nek. "Itulah kenyataannya," jawab Nova. "Lalu mengapa Celeste tidak mau menemuiku?" "Lord Simmons, seperti yang telah saya katakan, Penatua Red baru saja kembali dan merasa tidak enak badan." "Benarkah? Kenapa aku merasa tidak seperti itu? Kalau Celeste tidak kehilangan keperawanannya, biar aku saja yang memeriksanya. Kalau tidak, bagaimana kau bisa mengharapkanku mempercayaimu?" kata Nek dengan nada cemberut. Sekalipun apa yang dikatakan Nova benar, dia tidak akan mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Kecuali mereka mengizinkannya memeriksa Celeste sendiri. Kalau memang benar-benar tidak kehilangannya, maka Nek akan mengakui kesalahannya dan meminta maaf sebagaimana mestinya. Menurut Nek, sangat tidak mungkin bagi Celeste untuk mengizinkannya memeriksa tubuhnya mengingat temperamennya yang keras. Dalam kasus ini, mereka tidak akan dapat menentukan hasil dari masalah ini.
Dia juga punya alasan tersendiri untuk menghindari tanggung jawab. Lord Simmons, bukankah Anda memaksa kami melakukan sesuatu yang tidak kami inginkan? Nova mengerutkan kening dan bertanya dengan sedikit tidak senang. Celeste menolak datang menemui Nick, jadi bagaimana dia bisa menyetujui pemeriksaannya? Bahkan Nova tidak mengizinkannya, apalagi Celeste. Akan menjadi suatu penghinaan jika membiarkan seorang pria memeriksa apakah seorang wanita telah kehilangan keperawanannya. Jika Nova melakukan apa yang dikatakan Nick, sekte Iridescent akan benar-benar dipermalukan. Sekalipun Nick seorang suci, dia tidak berhak menginjak-injak sekte warna-warni. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Aku hanya perlu memastikan bahwa dia, Celeste, masih perawan seperti yang kau katakan. Setelah itu, aku akan bertanggung jawab atas apa yang telah kulakukan dan meminta maaf sebagaimana mestinya. Aku tidak akan mengabaikan tanggung jawab. Nick, kamu seorang pria, jadi jika kamu memeriksa tubuh tetua merah, itu akan menjadi penghinaan besar baginya. Bahkan aku sebagai kepala tidak akan setuju, apalagi dia. Nova sudah sedikit marah. Dia bahkan mulai memanggil Nick dengan namanya, bukan Lord Simmons. Jika pihak lain bersikap tidak masuk akal, dia hanya bisa meminta bantuan para tetua yang memiliki reputasi baik. Meskipun para tetua yang terhormat memberitahunya untuk tidak mengganggu mereka jika tidak ada keadaan darurat, Nick sang suci sedang bermain-main di sekte warna-warni. Selain para tetua yang terhormat, siapa lagi yang bisa menekannya? Kalau begitu, tidak ada solusi untuk masalah ini. Apa yang kau katakan, Lady Dream, memang benar, tapi apa yang aku, Nick Simmons, katakan juga bukan tidak berdasar. Nick memasang ekspresi tak tahu malu di wajahnya. Alasan mengapa dia berani bersikap tidak masuk akal adalah karena cara lama sekte Iridescent dalam menangani konflik. Sekte Iridescent sangat kuat, meskipun memiliki 4 tetua terhormat di Saint Realm yang membuat mereka tak terkalahkan di Star Kingdom, mereka jarang menyinggung siapapun. Kebanyakan wanita luar biasa yang dilatih di sini telah menikah, dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan sebagian besar pasukan di Kerajaan Bintang. Sekte Iridescent merupakan kelompok yang kuat namun lembut di Kerajaan Bintang. Nick tidak akan berani bersikap jahat jika itu adalah kekuatan besar lainnya dengan 4 tetua terhormat di Saint Realm. Bab 1505. Pada saat ini, Nova akhirnya mengerti. Nick yakin bahwa gadis itu tidak akan setuju dengan apa yang dilakukannya, jadi dia berani meminta secara terang-terangan. Orang tak tahu malu ini adalah aib bagi semua orang suci. Nick, karena kamu seorang Saint, aku selalu menghormatimu. Ditambah lagi, aku tidak pernah mengabaikanmu. Sejak kamu memasuki Bangjo Iridescent, kamu telah menikmati standar perawatan tertinggi dan kami telah memenuhi semua persyaratanmu. Tetapi mengapa kamu membuat janji di sini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sekte Iridescent lemah? Apakah kamu ingin aku mendapatkan para tetua yang memiliki reputasi baik? Kata Nova dengan ekspresi gelap di wajahnya. Saat ini, Nova tidak lagi baik hati. Wajah sekte Iridescent dan kepolosan seorang tetua dipertaruhkan. Sekalipun Nick seorang suci, dia tidak mungkin berpikiran lancang. Meskipun sekte Iridescent tidak terlalu mendominasi di Kerajaan Bintang dan kedamaian merupakan hal terpenting bagi mereka, sebagai negara adikuasa dengan 4 tetua terhormat di alam suci, sekte Iridescent juga memiliki tujuan tersendiri. Nova bisa saja menutup mata jika segala sesuatunya masih dapat diterima. Akan tetapi, jika ada yang melewati batas ini, mereka akan menghadapi serangan balik paling agresif dari sekte Iridescent. Ketika Nick mendengar bahwa Nova akan mendatangi para tetua terhormat dengan nada tegas seperti itu, dia tahu Nova benar-benar marah. Nona Dream, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak pernah mengatakan bahwa sekte Iridescent lemah, dan saya tidak pernah berpikir seperti itu di dalam hati. Semua orang tahu status sekte Iridescent di Kerajaan Bintang, tetapi apa yang baru saja kau katakan hanya sepihak. Bagaimana kau berharap aku mempercayaimu jika aku tidak melihat Celeste? Bahkan jika Anda mendapatkan tetua terhormat dari sekte Iridescent, Anda tetap harus berpikir masuk akal, bukan? Nick berhenti berbicara dengan Nova dengan kesombongannya sebelumnya. Dia seorang santo. Namun,
dia tidak ingin berhadapan dengan 4 tetua terhormat dari Sekte Warna-Warni yang telah menjadi orang suci puluhan ribu tahun yang lalu. Ada pula perbedaan kekuatan ketika membahas sains. Ada juga 3 peringkat. Mereka yang pertama kali memasuki Sein seperti Nek adalah Prasein, diikuti oleh Sein sejati, dan terakhir, Sein suci. Kesenjangan antara setiap peringkat juga sangat besar. Menurut dugaan Nek, keempat tetua terhormat dari Sekte Warna-Warni sedikitnya berada di tingkat orang suci sejati, dan bahkan bisa saja berada di tingkat orang suci-suci. Beliau, seorang prasanto, tidak berani tampil angkuh di hadapan para santo sejati dan santo suci. Jika Nova mendapatkan tetua terhormat dari Sekte Iridescent, itu tidak akan berakhir dengan baik. Dia hanya bisa mengambil gambar rendah hati saat berada di hadapan para tetua terhormat dari Sekte Iridescent. Tentu saja, sebagai seorang Sein, meskipun ia hanya seorang Prasein, Nek tidak akan merasa rendah hati. Ia tetap harus menunjukkan sikap seorang Sein. Nova menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarahnya. Dia juga mendengar perubahan dalam nada bicara Nek. Sangat jarang terdengar nada bicara seorang santo yang sedikit melembut. Sekarang setelah pihak lain melunakkan nadanya, itu berarti dia bisa menjamin keadaan. Sepertinya Nek juga tidak ingin menghadapi para tetua yang terhormat, pikir Nova dalam hati. Bab 1506. Jika memungkinkan, tentu saja dia juga tidak ingin memberitahu para tetua yang terhormat. Nek, Sekte Iridescent, tidak akan melanjutkan masalahmu yang menanamkan benih pikiran pada tetua Red tanpa izin, tetapi aku juga berharap kau akan berhenti menggangguku. Para tetua yang terhormat telah memverifikasi kondisi tetua Red dan itu benar adanya. Aku juga dapat meyakinkanmu bahwa dia tidak akan pernah menemukan pria di masa depan, jadi kau tidak akan malu di kerajaan bintang. Mengenai alasan mengapa dia tidak datang menemuimu, aku yakin kau mengetahuinya sendiri, jadi mari kita hentikan ini sekarang dan kita tidak akan pernah menyebutkannya lagi. Bagaimana menurutmu? Nova mengusulkan solusinya. Kejadian ini awalnya adalah kesalahpahaman. Terus terang, Nek yang memulai ini. Jika dia tidak menanam benih pikiran pada Celeste, bagaimana rangkaian kejadian berikutnya akan terjadi? Sekte Iridescent tidak meminta pertanggungjawaban Nek karena dia seorang suci. Kalaupun dia seorang Sovereign Ranker atau seorang Saint Parsial, Nova tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Akan tetapi, jika Nek bukan seorang suci, dia mungkin tidak akan berani mendekati mereka secara terang-terangan. Hanya dengan mencapai Saint Realm seseorang dapat menjadi salah satu individu yang menetapkan aturan di Star Kingdom. Nona Dream, aku setuju dengan apa yang kau katakan, tetapi aku punya satu permintaan. Jika kau setuju, masalah ini tidak hanya akan berakhir di sini, tetapi aku, Nek Simons, akan menjadi orang pertama yang akan datang jika sesuatu terjadi pada Sekte Iridescent di masa mendatang. Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku, tanya Nova dengan tenang. Sebenarnya, dia mungkin bisa menebak apa yang diinginkan pihak lain. Akhir-akhir ini Nek sering meminta 7 peri untuk tampil untuknya. Oleh karena itu, ia terpikat pada ke-7 peri itu dan ingin mengambil satu. Dengan status Nek, akan mudah baginya untuk mengambil salah satu dari 7 peri. Nona Dream, aku sangat menyukai ke-7 peri itu, jadi aku ingin membawa mereka kembali ke keluarga Simons sebagai selir. Jangan khawatir, aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Aku harap kau setuju, kata Nek. Yang mana yang kamu suka? Selama kamu mengikuti aturan sekte, tidak akan ada masalah sama sekali, jawab Nova. Bukan satu, tapi semuanya. Semua, kau mau mengambil ke-7-nya. Nova terkejut. Sejak berdirinya Sekte Iridescent, dia tidak pernah bertemu dengan orang yang ingin mengambil semuanya. Ke-7 peri itu pergi sekaligus. Nek adalah yang pertama. Tentu saja, saya sangat menyukai ke-7 ini, dan saya ingin mengambil semuanya. Nek, tidak mudah untuk mengambil 7 peri dari sekteku. Pertama, kau harus membayar sejumlah sumber daya kepada sekteku. Kedua, kau harus meyakinkan sekte bahwa kau tidak akan menyalahgunakan mereka, dan kau juga harus memberi mereka sumber daya untuk berkultivasi. Jika tidak, kau tidak hanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh sekte kami,
Tetapi Anda juga akan langsung masuk daftar hitam. Jika Anda ingin mengambil semuanya, jumlah yang harus Anda bayar tidak akan sedikit, Nova mengerutkan kening dan menjelaskan. Nona Dream, Anda salah paham. Sebagai syarat rekonsiliasi kita, tentu saja itu adalah hadiah yang diberikan kepada saya oleh Anda, Sekte Iridescent, sementara saya tidak perlu membayar harga apapun, kata Nek dengan jujur. Nova tertawa marah mendengar ini. Dia ingin membawa pergi ke 7 peri itu tetapi tidak mau membayar berapapun. Ini tidak mungkin. Sekalipun Nek adalah Saint, itu tidak mungkin. Dari sudut pandang tertentu, 7 peri juga merupakan wajah dari Sekte Iridescent. Ketenaran mereka di Kerajaan Bintang tidak jauh lebih rendah dari 7 pendeta tinggi. Kalau dia mengizinkan Nek mengambil semuanya tanpa membayar sepeser pun, apa yang akan mereka lakukan kalau ada orang suci lain yang datang dan meminta hal yang sama di kemudian hari? Bagaimana mungkin Sekte Iridescent menolaknya? Jika Nova setuju, itu pasti akan membuat Sekte Iridescent tampak lemah. Bab 1507. Nek, kamu terlalu banyak berpikir. Saya dapat memberitahu Anda hasil permintaan Anda sekarang juga. Saya tidak setuju, tolak Nova langsung. Lady Dream, tidakkah kau ingin berdamai? Aku, Nek Simmons, adalah seorang Saint terlepas dari situasinya. Apakah ini permintaan yang terlalu banyak? Tanya Nek, merasa sedikit tidak senang. Bukankah itu terlalu berlebihan? Nova terdiam. Bukan saja berlebihan, tetapi juga membuat keadaan menjadi sulit baginya. Nek, kalau semua orang suci di Kerajaan Bintang datang kepadaku dan meminta 7 peri seperti dirimu, dari mana kita bisa mendapatkan 7 peri yang cukup untuk mereka semua? Inilah syaratnya agar kita bisa berdamai. Jika kejadian ini tidak terjadi, aku tidak akan datang untuk membawa pergi 7 peri tanpa alasan. Dari sudut pandang tertentu, 7 peri juga merupakan wajah dari Sekte Iridescent. Mereka terkenal di Star Kingdom, tetapi Anda ingin menyingkirkan mereka semua dengan satu kalimat. Apakah menurutmu hal ini benar-benar mungkin? Kenapa tidak? Kalau sudah waktunya, Nona Dream, kau bisa menyatakan pada dunia luar bahwa aku, Nek, sudah membayar cukup. Sekte Iridescent tidak akan pernah berbohong kepada orang lain dan diri kita sendiri. Karena kamu tidak sopan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Suruh Celeste datang menemuiku dan biarkan aku mengonfirmasi apakah kata-katamu benar, atau minta orang yang lebih tua darimu untuk maju ke depan. Sebenarnya aku tidak ingin melakukan ini, tetapi kau tidak memberiku pilihan lain. Jadi, aku hanya bisa bicara dengan para tetua terhormat di sektemu, kata Nek tanpa daya. Dia sebenarnya sedang berjudi. Dia bertaruh bahwa Nova tidak akan mau mendapatkan tetua yang memiliki reputasi baik. Lagi pula, keempat tetua terhormat dari Sekte Iridescent sudah lama tidak terlihat. Mereka sekarang telah menerima seorang murid dan telah mengumumkan bahwa mereka akan memperlihatkan diri mereka pada upacara tersebut 3 bulan kemudian. Oleh karena itu, saat ini mereka pasti sedang mengajar muridnya dalam retret, dan mereka tidak ingin seorang pun mengganggu mereka. Akan tetapi, jika Nova meminta para tetua yang memiliki reputasi baik untuk maju ke depan, Nek pasti akan segera berubah pikiran. Nova menatap Nek tanpa berkata apa-apa. Bagaimana bajingan ini bisa menjadi orang suci? Dia hanya bisa meratapi ketidakadilan Tuhan. Semua orang suci yang pernah dilihatnya di masa lalu adalah pria-pria yang sederhana. Ini benar-benar pertama kalinya Nova melihat seorang Saint seperti Nek. Dia sama sekali tidak seperti orang suci pada umumnya. Nova tidak tahu bahwa Grandmaster Simmons sebelumnya pernah terluka parah dan kondisinya sudah mulai menurun secara perlahan. Saat Nek menerobos ke Saint Realm, dia juga memakan sisa-sisa terakhir keluarga Simmons. Baru setelah ia berhasil menerobos, mengadakan perayaan besar, dan menerima hadiah dari pasukan Kerajaan Bintang yang tak terhitung jumlahnya, barulah ia sembuh. Oleh karena itu, Nek tentu saja tidak mau menyia-nyiakan sedikit sumber daya keluarga Simmons yang tersisa pada 7 peri. Dia akan menabung sebanyak yang dia mampu. Aku hanya akan membiarkanmu mengambil satu saja, kata Nova dengan suara berat. Nek sangat gembira. Dia tahu dia benar. Nova sebenarnya tidak ingin mengganggu keempat tetua terhormat dari Sekte Iridescent. Namun,
Dia menjawab dengan wajah serius. 5. Aku ingin mengambil 5 dari 7 peri. Tidak mungkin. Hanya 1. Terima atau tinggalkan saja, kata Nova sambil menggertakkan giginya. Nona Dream, bagaimana kalau kita mundur selangkah? Aku mau 3 langkah. 2. Kau tidak bisa punya lebih. Oke, setuju. Terima kasih sudah mewujudkannya, Lady Dream, jawab Neck sambil tersenyum tiba-tiba. Tidak semua orang bisa mengambil 7 peri sekte warna-warni tanpa membayar harga berapapun. Neck tidak pernah berpikir untuk membawa pergi ke 7 peri itu sejak awal. Dia tahu bahwa ini tidak realistis. Bab 1508. Alasan dia menginginkan semuanya adalah untuk melukis ilusi untuk Nova dan di saat yang sama memberi kedua belah pihak ruang untuk tawar-menawar. Dia sudah sangat puas karena akhirnya bisa membawa pergi 2 di antaranya. Katakan saja padaku setelah kau memilih gadis-gadis itu. Selamat tinggal. Nova berbalik dan bersiap untuk pergi setelah selesai berbicara. Dia tidak ingin tinggal di sini sedetik pun. Nona Dream, tunggu, teriak Neck. Apa lagi yang kamu inginkan? Nova berhenti berjalan dan bertanya tanpa menoleh ke belakang. Nona Dream, ku dengar 7 pendeta tinggi tahun ini hampir selesai. Aku ingin memilih salah satu dari 7 pendeta tinggi untuk menjadi istriku sehingga keluarga Simmons dan sekte Iridescent akan menjadi satu keluarga. Aku harap kau setuju. Nova berbalik, menatap Neck, dan bertanya dengan tak percaya, kau bahkan meminta 7 pendeta tinggi dari tahun ini. Tentu saja, 7 pendeta tinggi adalah harta karun sekte Iridescent, jadi tentu saja, aku menginginkan salah satunya, jawab Neck dengan sungguh-sungguh. Neck, jangan pergi terlalu jauh. Nova sudah hampir meledak. Orang yang tidak tahu malu ini tidak puas mengambil 2 dari 7 peri dan dia masih menginginkan 1 dari 7 pendeta tinggi. Apakah dia tahu berapa banyak sumber daya yang harus dikeluarkan sekte Iridescent untuk membina salah satu dari 7 pendeta tinggi? Ada beberapa petinggi di kerajaan bintang yang menikahi 7 pendeta tinggi, tetapi mereka semua membayar cukup banyak. Keinginan Neck untuk memilikinya secara gratis hanyalah angan-angan belaka. Nona Dream, jangan salah paham. Aku tidak akan menerima 7 pendeta tinggi itu dengan cuma-cuma. Aku akan membayar berapapun harga yang kubutuhkan sesuai dengan aturan sekte Iridescent. Aku, Neck Simmons, tidak akan pernah mengambil jalan pintas. Bayar harganya, kau akan mengikuti aturan, tanya Nova tak percaya. Tentu saja, aku sudah meminta 2 dari 7 peri secara cuma-cuma. Bagaimana mungkin aku berani meminta 1 dari 7 pendeta tinggi secara cuma-cuma? Lagi pula, aku tahu sekte muliamu menghabiskan banyak sumber daya untuk membudidayakan 7 pendeta tinggi. Ini masih terdengar seperti sesuatu yang akan dikatakan manusia baik. Ekspresi Nova melunak. Jika Neck bersedia mengikuti aturan sekte Iridescent, dia memenuhi syarat untuk menikahi salah satu dari 7 pendeta tinggi. Kami baru saja menemukan ke-7 pendeta tinggi wanita. Identitas ke-7 orang ini akan diumumkan kepada kerajaan bintang dalam 3 bulan pada upacara penerimaan murid dari para tetua yang terkemuka. Namun, butuh waktu untuk mengolahnya. Jika Anda bersedia menunggu, Lord Simmons, saya akan memberitahu Anda saat waktunya tiba. Petik 2. Bab 1509. Tak lama setelah Nova meninggalkan tempat Neck, Neck pun ikut pergi. Dia akan memilih 2 dari 7 peri di aula VIP. Pada saat ini, Celeste juga tiba di area VIP. Dia bertanya di mana David saat dia dalam perjalanan, jadi dia langsung menuju ke ruang VIP. Celeste melangkah masuk ke ruangan dan langsung menghentikan pertunjukan 7 peri. Salam, Tetua Merah. Pelayan setengah baya itu melangkah maju dan menyapanya dengan hormat. Kemudian, ke-7 peri itu juga berbaris di depan Celeste, membungkuk sedikit, dan menyapa dengan hormat, salam, Tetua Merah. Kamu boleh bangun. Aku di sini untuk mencari David, kata Celeste. Terima kasih, Tetua Merah. Pelayan setengah baya dan 7 peri itu menjawab bersamaan sebelum melangkah mundur. Pada saat ini, David juga datang. Celeste. Teriak David. David, ada yang ingin kukatakan padamu. Kamu tinggal di mana? Ayo kita ke rumahmu dan bicara, kata Celeste.
Apa yang ingin dikatakannya kepada David tidak dapat diucapkannya di depan banyak orang, dan tidak dapat pula didengar. Kalau tidak, rahasia David akan terbongkar. Jika itu terjadi, pasti akan membuat seluruh kerajaan bintang geger. Celeste, aku dibawa ke sini langsung setelah aku berpisah denganmu. Aku belum mendapat tempat, jawab David sambil mengangkat bahu. Penatuaret, tempat tinggal Master David sudah diatur. Aku akan membawanya beristirahat setelah Master David selesai makan dan pertunjukan berakhir. Karena Anda ingin pergi sekarang, silakan ikut dengan saya akan mengantar Anda ke sana. Petugas setengah baya itu berdiri dan berkata. Celeste memikirkannya. Itu hanya beberapa kata, jadi saya akan mengatakannya di sini. Setelah aku memberitahunya, aku akan memintanya untuk segera meninggalkan sekte Iridescent, mencoba untuk bersikap tenang, dan tidak menarik perhatian orang lain. David dilahirkan di peradaban tingkat rendah, tetapi ia mampu mencapai alam abadi bahkan sebelum ia berusia 30 tahun. Celeste merasa mungkin tidak butuh waktu lama bagi anak ini untuk bangkit dengan cepat dan menjadi bintang baru yang paling cemerlang di Star Kingdom. Saya juga harus bekerja keras di masa depan. Bahkan meski dia adalah seorang sovereign ranker yang terlambat, dia lebih dari 2 tingkat lebih tinggi dari David, ruler rank pemula. Padahal dia sudah hidup selama hampir 2000 tahun sementara David baru berusia kurang dari 30 tahun. Kesenjangan antara keduanya cukup besar. Jika Celeste tidak bekerja keras, kemungkinan besar tidak akan lama sebelum David melampauinya dalam satu gerakan. Tidak, kalian para wanita sebaiknya pergi. David dan aku bisa bicara di sini. Celeste berkata kepada pelayan setengah baya dan 7 peri. Ya, tetua merah. Pelayan setengah baya dan 7 peri itu menjawab pada saat yang sama. Ketika mereka hendak pergi, orang lain masuk melalui pintu. Itu adalah Nova pimpinan sekte Iridescent. Nova seharusnya kembali, tetapi ketika dia berjalan melewati tempat ini, dia melihat Celeste memasuki ruangan. Nova pun sangat penasaran dengan identitas pemuda bernama David tersebut. Jadi, dia datang setelah didorong oleh rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, dia juga punya sesuatu untuk diceritakan kepada Celeste. Salam, Nona Mimpi. Salam, Nona Mimpi. Pelayan setengah baya dan 7 peri menyambut Nova dengan hormat ketika mereka melihatnya. Celeste berbalik dan terkejut saat melihat Nova. Dia tidak menyangka Nova akan datang ke sini dan bertemu David. Apa yang harus saya lakukan? Jika Nova mengetahui situasi spesifik David, maka David akan dipaksa ke posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun hatinya sedikit gelisah, Celeste tetap menyapa dengan sangat tenang, Lady Dream. Bab 1510. David pun menyapa Nova dengan sopan, salam, Lady Dream. Nova melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bersikap sopan. Kemudian, dia menatap Celeste dan bertanya, Penatuaret, mengapa kamu ada di sini? Lady Dream, aku datang untuk berbicara dengan David tentang sesuatu, jawab Celeste. Nova menatap David lagi, dan terus bertanya, siapa David? Mengapa aku belum pernah bertemu pahlawan muda ini sebelumnya? Celeste terdiam beberapa saat. Ia merenung dan berkata, Lady Dream, David adalah temanku. Dia hanya mengatakan bahwa David adalah temannya dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Ini karena Celeste tidak tahu bagaimana menjelaskan identitas David. Sejujurnya, dia tidak bisa jujur. Dia hanyalah seorang penguasa pemula dari peradaban tingkat rendah. Apa kualifikasinya untuk memasuki area VIP Sekte Iridescent dan menikmati layanan tingkat tertinggi? Jika Celeste menyatakan situasi spesifik David, dia pasti memenuhi syarat. Itu juga akan sangat mengejutkan Nova, tetapi dengan begitu, rahasia David akan terungkap. Karena itu, Celeste hanya bisa mengatakan bahwa David adalah temannya. Dia adalah teman tetua Sekte Warna-Warni, jadi dia memenuhi syarat untuk tinggal di area VIP ini, kan? Teman, Nova bingung. Dilihat dari penampilan David, dia tampak seperti seorang pemuda dengan kekuatan seorang ruler ranker pemula. Dari sudut pandang manapun, kedua belah pihak berbeda satu generasi. Bagaimana mereka menjadi teman? Namun, Nova tidak meminta terlalu banyak. Penatuaret, apakah Anda sudah selesai?
Saya perlu bicara dengan Anda juga. Belum, tapi kalau kamu perlu bicara denganku, ayo kita bicara dulu. Aku akan bicara dengan David nanti, jawab Celeste. Baguslah, ayo kita cari tempat untuk bicara, Nova setuju. Keduanya baru saja mencapai konsensus. Sebelum mereka sempat pergi, orang lain masuk dari luar. Begitu Nick memasuki ruangan, dia melihat Nova, Celeste, dan 7 peri. Karena itu, dia tertawa. Dan berkata, hahaha, aku tidak menyangka semua orang ada di sini, sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Mendengar suara ini, Nova mengerutkan kening. Jelas saja dia tidak menyambut kedatangan orang itu. Celeste menatap Nick sejenak, merasa bahwa orang ini agak familiar. Tiba-tiba dia teringat apa yang dikatakan Lady Dream kalau si bajingan Nick masih tinggal di area VIP Sekte Iridescent. Bukankah orang ini bernama Nick yang datang ke Sekte Iridescent untuk melamar lebih dari 1000 tahun yang lalu? Cahaya dingin melintas di mata Celeste. Rupanya, dia masih kesal karena Nick diam-diam menanamkan benih pikiran padanya tanpa persetujuannya. Namun, Celeste segera menyembunyikan cahaya dingin itu. Lawannya adalah Sein, dan dia adalah Sovereign Ranker. Dia masih jauh di belakangnya dalam hal kekuatan. Ditambah lagi, Celeste tahu persis bagaimana keadaannya saat ini. Setelah tubuhnya yang memikat diaktifkan dan menyebabkan dirinya berubah dari orang bertalenta di Kerajaan Bintang menjadi orang biasa, membuat usaha Guru Eira untuk mengolahnya selama bertahun-tahun menjadi sia-sia, Celeste tahu dalam hatinya bahwa gurunya tidak lagi menghargai dirinya sendiri. Sebaliknya, dia akan mencurahkan semua usahanya pada Lorraine. Kini, anggota Sekte Iridescent lainnya masih belum mengetahui situasi spesifiknya. Seiring berjalannya waktu, setelah berita kejatuhannya dari seorang jenius top terungkap, dia percaya dia akan menerima banyak sekali kritik. Celeste masa kini tidak bisa bergantung pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Tanpa perlindungan Master Eira, dia tidak akan mungkin memiliki konflik dengan Nick sang orang suci.